2,67 juta rupiah per gram. Ini harga emas hari ini di Indonesia. Dan di menit ke-7 nanti, saya akan kasih tahu satu sinyal penting yang bisa mengubah keputusan investasi kalian dalam 3 bulan ke depan. Tapi sebelum itu, tahukah kalian bahwa 80% investor pemula melakukan kesalahan yang sama saat beli emas di harga seperti sekarang? Kesalahan yang bikin mereka panik jual dan rugi jutaan rupiah. Di video ini, saya akan bongkar 3 hal. Pertama, sinyal tersembunyi yang jarang orang perhatikan. Kedua, prediksi jujur untuk 3-6 bulan ke depan. Dan ketiga, strategi kapan harus beli, tahan, atau jual. Tonton sampai habis, karena di menit ke-8, saya akan kasih tahu kesalahan terbesar yang bisa bikin investasi emas kalian gagal total. Halo teman-teman asupan otak, buat yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Dan buat yang sudah berlangganan, terima kasih ya. Sebelum mulai, tolong bantu saluran ini dengan tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi sekarang. Kenapa? Karena informasi seperti ini bisa mengubah keputusan keuangan kalian senilai jutaan rupiah. Langsung saja ya. Hari ini kita bahas topik yang lagi panas, harga emas yang menembus level tertinggi sepanjang masa. Saat ini, harga emas dunia $4.310 per ons dan di Indonesia 2,67 juta rupiah per gram. Angka yang luar biasa tinggi. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah ini saatnya jual dan ambil untung? Atau justru waktu terbaik untuk nambah? Atau malah ini jebakan sebelum harga turun? Ingat baik-baik apa yang saya katakan di menit ke-7 nanti, karena di sana ada sinyal penting yang akan menentukan arah emas ke depan. Segmen 1. Kondisi ekonomi. Kalau kita lihat kondisi dunia sekarang, semuanya sedang tidak menentu. Kenaikan harga di Amerika dan Eropa belum benar-benar turun. Bank sentral masih main-main dengan suku bunga naik turun. Ketidakpastian ini bikin pemodal global mulai cari aset yang aman, dan disinilah emas jadi pilihan favorit. Ketika saham goyah dan surat utang negara nggak menjanjikan, emas jadi tempat berlindung. Sementara di Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar lagi naik turun cukup tajam. Ketika rupiah melemah, harga emas dalam negeri langsung naik, soalnya perhitungannya pakai dolar. Bank Indonesia juga masih hati-hati jaga kestabilan biar kenaikan harga barang tetap terkendali. Dan di tengah situasi global yang tegang ini, emas kembali jadi simbol keamanan. Yang menarik, secara global, pasar masih nebak-nebak langkah bank sentral besar, terutama Bank Sentral Amerika. Keputusan mereka soal suku bunga itu kayak ombak besar yang bikin dunia keuangan bergetar. Saat suku bunga turun, emas biasanya naik karena pemodal pindah ke aset yang lebih stabil. Tapi kalau suku bunga naik, sebagian uang pindah ke dolar dan harga emas jadi tertahan. Jadi intinya, emas nggak bergerak sendiri. Dia ikuti irama ekonomi dunia. Kenaikan harga, kebijakan bank sentral, ketegangan politik antar negara, semua berpengaruh. Segmen 2. Faktor penggerak harga. Kalau mau paham kemana arah harga emas, kalian harus tahu dulu apa yang ngegerakin dia. Ini penting banget, jadi simak baik-baik ya. Pertama, dolar Amerika. Karena emas dihargain pakai dolar, jadi setiap kali dolar melemah, harga emas otomatis jadi lebih menarik buat pemodal di seluruh dunia. Sebaliknya, kalau dolar menguat, harga emas biasanya tertekan. Kedua, suku bunga. Saat suku bunga tinggi, orang lebih pilih deposito atau surat utang negara karena dapat bunga. Tapi kalau suku bunga turun, emas jadi alternatif menarik. Meskipun nggak kasih bunga, nilainya bisa naik. Ketiga, kenaikan harga barang. Ketika harga barang-barang naik, nilai uang kita turun. Nah, disitulah emas berperan sebagai pelindung nilai. Selain itu, ada juga faktor permintaan dan pasokan. Misalnya, kalau bank-bank sentral di berbagai negara beli emas buat nambah cadangan devisa, harga emas dunia langsung terdorong naik karena permintaan meningkat. Sama kayak permintaan dari perhiasan, terutama di negara India dan Tiongkok. Kalau lagi musim pernikahan atau perayaan besar, konsumsi emas melonjak dan ikut naikin harga global. Di tingkat lokal Indonesia, nilai tukar rupiah sangat berpengaruh. Ketika rupiah melemah, harga emas dalam negeri langsung naik, meskipun harga emas dunia lagi datar-datar aja. Dan yang paling bahaya nih, psikologi pasar.
Saat orang dengar berita harga emas naik, banyak yang langsung beli tanpa pikir panjang. Terus pas harga turun dikit, panik, langsung jual. Ini yang bikin banyak orang rugi. Jadi, pergerakan harga emas kadang bukan soal data, tapi soal emosi. Takut rugi versus pengen aman. Nah, sebelum masuk ke prediksi yang kalian tunggu-tunggu, bantu saluran asupan otak dengan tekan tombol suka dan berlangganan ya. Percaya deh, informasi yang akan saya bagikan 5 menit ke depan ini bisa selamatkan investasi kalian dari kerugian jutaan rupiah. Segmen 3. Prediksi 3-6 bulan. Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu. Dan saya akan kasih prediksi yang realistis ya, bukan janji muluk-muluk. Prediksi 3 bulan ke depan. Untuk 3 bulan ke depan, kita lagi di fase yang krusial banget. Dengan kondisi global yang masih penuh tekanan, banyak pengamat prediksi harga emas akan bergerak stabil cenderung naik. Berapa kenaikannya? Mungkin nggak spektakuler, tapi bisa naik 50.000 sampai 150.000 rupiah per gram dalam 3 bulan ke depan. Terutama kalau dolar melemah atau suku bunga mulai turun. Tapi ingat, ini skenario bagus ya. Kita harus realistis juga. Kalau tiba-tiba data ekonomi Amerika bagus, bank sentral mereka bisa tahan penurunan suku bunga. Dan itu bisa bikin harga emas turun. Jadi, rentang realistis untuk 3 bulan ke depan, 2,6 juta sampai 2,82 juta rupiah per gram, tergantung kondisi ekonomi yang berkembang. Prediksi 6 bulan ke depan. Kalau kita lihat 6 bulan ke depan, peluang emas buat naik masih terbuka lebar. Beberapa pengamat besar prediksi kalau tekanan kenaikan harga belum reda dan dolar mulai lemah, harga emas dunia bisa tembus $4.500 per ons, bahkan lebih. Untuk Indonesia, dengan asumsi kurs rupiah bergerak stabil di kisaran 16.000 sampai 16.500 rupiah per dolar, harga emas bisa sentuh 2,8 juta sampai 3 juta rupiah per gram. Tapi ingat ya, ini bukan jalan lurus ke atas, akan ada naik turun. Mungkin koreksi kecil di tengah jalan, tapi arah besarnya tetap positif kalau bank sentral mulai longgarkan kebijakan. Dan ini dia sinyal besar yang saya janjikan. Segmen 4. Sinyal krusial. Sinyal yang harus kalian perhatikan dalam 3-6 bulan ke depan adalah ini. Sinyal bahaya, pertimbangkan jual atau tahan. 1. Bank Sentral Amerika tetap pertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari prediksi. 2. Dolar Amerika menguat tajam kembali ke level 105 sampai 110. 3. Rupiah menguat signifikan ke 15 ribuan per dolar. 4. Bank Sentral Global mulai jual emas dari cadangan mereka. Kalau 2-3 sinyal ini muncul bersamaan, hati-hati ya, koreksi bisa terjadi. Sinyal hijau, waktu beli atau tambah. 1. Bank Sentral Amerika mulai turunkan suku bunga di kuartal depan. 2. Dolar Amerika melemah ke bawah 100. 3. Ketegangan politik antar negara meningkat, misalnya konflik atau perang dagang. 4. Bank Sentral terus nambah cadangan emas. Kalau 2-3 sinyal ini muncul, peluang emas naik tinggi sangat besar. Jadi, pantau terus sinyal-sinyal ini ya. Ini kunci buat tentuin strategi kalian. Segmen 5. Strategi investasi. Sekarang setelah tahu prediksi dan sinyalnya, mari kita bahas strateginya. 1. Pahami tujuan investasi kalian. Banyak orang beli emas cuma ikut-ikutan. Ini salah besar. Tanyakan ke diri sendiri. Buat lindungi nilai uang dari kenaikan harga barang? Buat tabungan jangka panjang? Atau cuma ikut tren? Kalau tujuannya nggak jelas, setiap harga naik turun, pasti kalian panik. 2. Pilih bentuk investasi yang tepat. Emas fisik itu aman, bisa dipegang, tapi butuh biaya simpan. Emas digital lebih praktis, mudah dicairkan, dan bisa beli mulai puluhan ribu rupiah. 3. Strategi beli bertahap. Ini kuncinya. Jangan pernah beli sekaligus dalam jumlah besar.
Ini kesalahan fatal pemula. Strategi terbaik adalah beli sedikit demi sedikit secara berkala. Misalnya, punya 10 juta, jangan langsung beli semua. Beli 2 juta per bulan selama 5 bulan. Nilai pembelian jadi rata, resiko lebih rendah. 4. Pembagian portofolio yang aman. Idealnya, emas 10-20% dari total aset investasi kalian. Terlalu sedikit, efek perlindungannya kurang. Terlalu banyak, kalian kehilangan peluang dari aset lain yang tumbuh lebih cepat. 5. Hindari kesalahan fatal. Jangan beli di puncak karena takut ketinggalan. Jangan jual panik saat harga turun sedikit. Jangan taruh semua uang hanya di emas. Dan jangan investasi tanpa rencana kapan harus jual. Segmen 6. Kesalahan terbesar. Ini dia, kesalahan terbesar yang bikin investasi emas gagal total. Kesalahan pertama, investasi berdasarkan emosi. 80% pemodal pemula gagal karena ini. Mereka beli saat semua orang beli, pas harga udah tinggi. Terus jual saat semua orang panik, pas harga lagi murah. Hasilnya, rugi besar. Kesalahan kedua, nggak punya rencana keluar. Kebanyakan orang cuma tahu cara beli, tapi nggak tahu kapan harus jual. Akhirnya emas dipegang terus tanpa tujuan jelas. Kesalahan ketiga, abaikan biaya tersembunyi. Biaya simpan, selisih harga jual beli, biaya asuransi, semua ini makan keuntungan kalian. Kesalahan keempat, percaya emas selalu naik. Salah. Ada masa emas stagnan bertahun-tahun. Kalau semua uang di emas, kalian kehilangan peluang aset lain yang tumbuh lebih cepat. Solusinya apa? Investasi berdasarkan analisis, bukan emosi. Punya target keuntungan dan batasan rugi yang jelas. Hitung semua biaya sebelum beli. Dan yang penting, sebarkan investasi. Jangan taruh semua di satu aset. Oke teman-teman, kita sudah bahas banyak hal hari ini. Dari kondisi ekonomi global dan lokal, faktor penggerak harga emas, prediksi jujur untuk 3-6 bulan ke depan, sinyal krusial yang harus dipantau, strategi investasi yang aman, sampai kesalahan fatal yang harus dihindari. Harga emas hari ini, 2,67 juta rupiah per gram. Prediksi 3 bulan, 2,6-2,82 juta rupiah per gram. Prediksi 6 bulan, 2,8-3 juta rupiah per gram. Tapi ingat ya, bukan prediksinya yang paling penting, melainkan bagaimana kalian bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Emas mengajarkan 3 hal, kesabaran, disiplin, dan pandangan jangka panjang. Yang bikin seseorang berhasil dalam investasi emas bukan seberapa banyak emas yang dia punya, tapi seberapa bijak dia kelola investasi.